Dioranis yang sudah menghadiri penyuluhan di aula ini dengan sehat, walafiat. Amin. Di sini perkenalkan saya Lutfi Haryati, bagian apotek ya, bagian sana obat farmasi. Di sini saya akan menyampaikan obat anti hipertensi. Bapak Ibu, apa yang sudah jenengan ketahui tentang obat anti hipertensi? Apa aja obatnya? Amlodipin, diantaranya ada diantaranya itu terus apa aja? Nifedipin ada nggih, propanolol, kados ngoten niku nggih. Di sini definisi dari anti hipertensi adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah akibat hipertensi. Hipertensi apabila tidak ditangani dengan benar akan menyebabkan penyakit komplikasi mulai dari stroke, serangan jantung, gagal jantung hingga gagal ginjal. Kemudian ada beberapa golongan obat anti hipertensi. Tiap golongan obat memiliki cara kerja yang berbeda, tetapi sama-sama bisa menurunkan tekanan darah atau hipertensi. Jenis dan dosis obat anti hipertensi akan ditentukan oleh dokter sesuai usia jenengan ya, dan kondisi kesehatan pasien masing-masing, tingkat keparahan hipertensi, serta respon tubuh kita terhadap obat yang nanti kita minum ya. Yang pertama, pembagian jenis obat inhibitor. Ini bekerja dengan cara menghambat enzim khususnya untuk memproduksi hormon angiotensin 2, yaitu hormon yang dapat memicu penyempitan pembuluh darah kita. Dengan begitu pembuluh darah dalam melebar, aliran darah dapat lebih lancar dan tekanan darah dapat menurun. Contoh obat ini adalah contohnya Captopril yang tiap hari Ibu dapatkan di puskesmas ya. Captopril itu menangani hipertensi juga, gagal jantung, penyakit ginjal akibat DF, diabetes ya. Obat ini bisa digunakan sebagai obat tunggal atau bisa dikombinasikan dengan obat lain seperti diuretik, furosemid kayak gitu ya, bisa ya. Captopril juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan setelah serangan jantung. Mau lanjut apa cukup di sini? Ya. Soalnya kayaknya pada buru-buru. Ini kita bahas Captopril aja ya, satu tema obat. Captopril aja ya. Tapi sebenarnya ada juga. Captopril bekerja dengan menghambat pembentukan angiotensin, yaitu hormon yang berfungsi menyempitkan pembuluh darah. Cara kerja ini akan melebarkan pembuluh darah hingga aliran darah lebih lancar, darah menurun, dan kerja jantung dalam memompa darah menjadi lebih ringan. Cara kerja tersebut juga akan mengurangi beban kerja ginjal dalam menyaring air yang ada di dalam tubuh kita. Dengan begitu, Captopril bisa memberi efek perlindungan terhadap ginjal kita sebagai penderita DM atau diabetes. Pada diabetes, ginjal akan bekerja lebih keras dan rentan mengalami kerusakan. Jadi, hipertensi itu juga sangat berbahaya ya jika tidak ditangani secara langsung ya. Kemudian manfaat dari obat tersebut, Captopril, pertama mengatasi hipertensi dan gagal jantung, mencegah komplikasi setelah serangan jantung, menangani nefrotik diabetik. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menjalani pengobatan dengan Captopril. Beritahukan kepada dokter tentang riwayat alergi jika panjenengan ada riwayat alergi dengan Captopril. Captopril tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang alergi terhadap obat ini. Golongan ACE inhibitor seperti lisinopril, ramipril, perindopril ini adalah golongan dari turunan dari Captopril. Konsultasikan mengenai penggunaan Captopril ke dokter jika Anda menderita dehidrasi. Dehidrasi itu kayak haus gitu loh, kayak kurang minum, kayak kering gitu, atau kondisi yang menyebabkan dehidrasi seperti diare, muntah, terus menurus, baik sebelum maupun selama mengonsumsi Captopril. Terus kemudian pada saat minum Captopril jangan langsung berkendara
berkendara ya, jangan langsung naik motor karena efek dari kaptopril ini membuat kepala kita pusing, takutnya nanti panjenengan jatuh. Jadi buat tiduran aja setelah minum obat hipertensi ya, kaptopril. Beritahu dokter jika Anda sedang hamil. Kalau ini kan pada lansia semua ya, jadi ini untuk yang untuk hamil, misalkan mantunya atau saudaranya ada yang hamil bisa dikasih tahu ya, berencana untuk hamil atau sedang menyusui. Kaptopril ini tidak disarankan untuk ibu yang hamil maupun yang menyusui ya. Segera ke dokter jika panjenengan terjadi reaksi alergi ya. Untuk pengobatan kaptopril itu harus diiringi dengan pola hidup sehat. Kayak ibu-ibu panjenengan ini mengikuti prolamis, senam kayak gitu. Harus membatasi asupan garam. Kan itu penyetus hipertensi. Kalau kita makanan yang asin-asin itu ya, sedikit aja, jangan asin-asin. Kemudian berolahraga secara teratur, kemudian tidak merokok ya. Terus sebaiknya ibu-ibu kalau ada orang yang merokok, hindarilah orang yang merokok, karena perokok pasif dan perokok aktif itu sangat berbahaya ya. Yang pasif sangat berbahaya karena kita menghirup rokok asap tadi ya. Selama pengobatan udah. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Oh ya, ini efek samping dan bahaya kaptopril ya. Yang pertama, pusing atau kepala terasa ringan seperti melayang. Yang kedua, rasa logam atau asin di mulut dan makanan jadi berkurang, denyut jantung cepat atau jantung berdebar. Tubuh terasa sangat lelah, kemerahan dan sensasi hangat di wajah, leher atau dada, batuk kering. Nah, terutama ini ya, kadang kita kalau minum kaptopril itu kadang efek sampingnya agak batuk, bener nggak? Nah ini ya, terus kadang ruam atau gatal, rasa panas, kesemutan, geringsingen kayak gitu ya, atau malah mati rasa di tangan atau kaki. Itu beberapa dari efek samping kaptopril. Okay? Mau lanjut apa sudah? Bener ini. Nah sekarang yang amlodipin.